Halo anak-anak ibu sekalian, materi kita hari ini merupakan materi lanjutan dari komponen padat darah bagian C, keping-keping darah atau trombosit. 3. Proses pembekuan darah. Ketika Anda mengalami cedera atau mendapatkan luka, biasanya akan terjadi pendarahan. Pendarahan ini diakibatkan oleh pembuluh darah yang rusak. Kemudian, jika diperhatikan lagi, pendarahan tersebut lama-kelamaan akan berhenti dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan tubuh kita secara otomatis mengaktifkan upaya penyembuhan luka dengan proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah ini merupakan proses di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah untuk menutup dan memulihkan luka serta menghentikan pendarahan. Mekanisme proses pembekuan darah adalah trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase atau pengaktif protrombin. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kumpulan benang ini akan membentuk struktur seperti jala yang dapat menjaring sel darah merah sehingga tidak keluar dari pembuluh darah yang terbuka. Anak-anak, secara singkat proses pembekuan darah dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Trombosit yang pecah mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin, akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mempengaruhi fibrinogen untuk membentuk benang-benang fibrin. Anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu golongan darah. Menurut Karl Landsteiner tahun 1868 sampai 1943, seorang dokter kelahiran Wina, Austria, golongan darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4. Penggolongan darah ini berdasarkan ada tidaknya glutinogen, yaitu sejenis protein dalam eritrosit yang digumpalkan, dan agglutinin atau anti-agglutinogen, yaitu sejenis protein dalam plasma darah. Penggolongan darah menurut Karl Landsteiner adalah sebagai berikut. Pertama, golongan darah A jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan agglutininnya B atau beta. Yang kedua, golongan darah B jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan agglutininnya A atau alfa. Ketiga, golongan darah AB jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan agglutininnya tidak ada. Yang keempat, golongan darah O jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan agglutininnya A dan B atau alfa dan beta. Penggolongan darah sangat berguna bagi transfusi darah atau peristiwa pemasukan darah ke dalam tubuh. Orang yang memberikan darahnya disebut donor.
Orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien akan menolak darah donor dengan cara mengumpalkan darah tersebut atau aglutinasi, sehingga dapat menyebabkan kematian resipien. Perhatikan skema transfusi darah berikut ini. Golongan darah A dapat mendonorkan darahnya kepada golongan darah A dan golongan darah AB. Golongan darah B dapat mendonorkan darahnya kepada golongan darah B dan golongan darah AB. Golongan darah AB dapat mendonorkan darahnya kepada golongan darah AB saja. Sedangkan golongan darah O dapat mendonorkan darahnya kepada semua golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah O disebut donor universal sebab golongan darah O dapat memberikan darahnya kepada semua golongan darah. Golongan darah AB disebut resipien universal karena golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan darah.